Kamu lebih baik daripada Nabiullah Musa alaihissalam dan Nabi Harun? Pemuda tersebut mengatakan, tidak, wahai khalifah. Musa dan Harun adalah seorang nabi, seorang rasul, bahkan rasul yang terbaik di masa Bani Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'd. Sidang hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah Anda menasihati seseorang? Agama kita indahnya adalah karena saling suka nasihat menasihati. Ad-dinun nasihah. Ini pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar kita selamat daripada khusran, daripada kerugian, juga kita mesti nasihat menasihati. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam kerugian, illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan dia juga bukan hanya sekadar beriman tapi beramal salih, wa tawasaw bil haq, saling nasihat menasihati dengan kebenaran, wa tawasaw bis sabr, saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Nasihat ini besar pahalanya, karena kita ingin memberikan sesuatu yang terbaik untuk saudara kita. Lawannya adalah apa? Al-ghish, yaitu iradatus syarr lil ghair, menginginkan keburukan untuk orang lain. Sedangkan nasihat iradatul khair lil ghair, menghendaki kebaikan untuk orang lain. Namun pahala yang besar ini ada adab-adabnya, tidak serta-merta demikian. Sebuah kisah yang terjadi pada masa Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid adalah salah seorang khalifah yang paling hebat, yang paling luar biasa di masa dinasti Abbasiyah. Bayangkan di masa beliau, dinasti Abbasiyah mencapai puncak keemasannya. Ulama sangat banyak, orang-orang tekun menuntut ilmu, zaman yang sangat luar biasa. Namun tidak ada gading yang tidak retak. Yang namanya manusia pasti ada kekurangan, apalagi seseorang yang menjadi khalifah. Perlu diingat, ketika kita banyak mengurus orang, maka sangat mudah untuk dikritik oleh orang lain. Anda berkhidmah, mengurus masjid, mengurus pesantren, berarti Anda pasti akan dikritik. Hal yang wajar, karena ketika kita dikritik menunjukkan ada hal positif yang lainnya yang telah kita capai, yang tidak diimbangi dengan hal yang lain. Jadi orang-orang melihat kekurangan tersebut, sekiranya kita tanggap atau menganggapnya sebagai sesuatu hal yang positif, kita akan mengambilnya untuk perbaikan kita. Harun ar-Rasyid diceritakan sedang tawaf di sekitar Ka'bah. Lalu selesai tawaf, ada salah seorang rakyat yang kurang sopan, kurang beradab. Dia hentikan Harun ar-Rasyid dan dia katakan, wahai khalifah, wahai amirul mukminin, bertakwalah kamu kepada Allah. Banyak sekali urusan yang saya merasa saya tidak mendapatkannya. Disampaikan dengan suara yang lantang, dengan suara yang didengar oleh orang lain, yang jelas di sini ingin mempermalukan seorang yang sekaliber Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid mengatakan, kemari wahai anak muda. Wahai anak muda, kamu lebih baik daripada Nabiullah Musa alaihissalam dan Nabi Harun? Pemuda tersebut mengatakan, tidak, wahai khalifah. Musa dan Harun adalah seorang nabi, seorang rasul, bahkan rasul yang terbaik di masa Bani Israel. Sedangkan saya ini manusia biasa. Baik, saya lebih buruk daripada Fir'aun? Oh tidak, wahai khalifah, engkau lebih baik daripada Fir'aun. Fir'aun mengaku Tuhan. Fir'aun bukan seorang muslim, sedangkan engkau adalah pimpinan bagi orang-orang muslim. Wahai fulan, apakah kamu tidak membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taha, idhaba ila fir'auna innahu tagha, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun
untuk bertemu, untuk menghadap Fir'aun. Lalu pesan Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan. Wahai Musa, wahai Harun, sampaikan kepada Fir'aun ucapan dan nasihat yang lemah lembut, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan Fir'aun bisa mengambil pelajaran atau dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Kalau engkau tidak lebih baik daripada Nabi Musa dan Nabi Harun, saya tidak lebih buruk daripada Fir'aun, mengapa cara yang ekstrim seperti ini, keras dalam memberikan nasihat? Sang pemuda pun meminta maaf karena kurang beradab dalam memberikan nasihat. Sedang hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam memberikan nasihat kan menginginkan kebaikan. Jadi mengapa harus ada kata yang kasar, suara yang besar yang akan menyakiti perasaan orang lain? Kita ingin kebaikan. Dan para ulama, para ahli hikmah mengatakan, an-nasihatu dawa'un mur. Bagi Anda yang ingin memberikan nasihat, perlu Anda ketahui, nasihat itu adalah obat yang pahit. Sangat pahit. Jangankan orang lain, istri saja kita berikan nasihat, bagaimana perasaannya? Anak kita berikan nasihat itu, bagaimana perasaannya? Maka karena nasihat itu obat yang pahit, fajammilha bihulwil kalam, maka indahkanlah nasihat itu dengan tutur kata yang manis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita agar dapat memberikan nasihat yang terbaik untuk saudara kita. Terakhir, Imam Asy-Syafi'i dalam bait-bait syairnya juga mengatakan, siapa yang menasihatiku di tempat yang ramai, didengar oleh orang banyak, dia sebenarnya ingin mempermalukan aku. Orang yang ingin menasihatiku, memanggilku dengan lemah lembut, dan ketika hanya tinggal aku dan dia menyampaikan nasihatnya. Inilah nasihat yang terbaik, yang besar pahalanya dan butuh kepada ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.